Halo semuanya, balik lagi di Saham Bank Series episode yang ke-10 di mana kita bakalan bahas ada satu saham bank yang menurut gue bagus untuk buy and hold selamanya. Nah sebelum kita mulai, pastiin kalian tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian up to date terus sama channel ini. Udah penasaran kan? Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja ke sahamnya, yaitu saham Bank Mandiri atau BMRI. Nah, alasan kenapa gue pilih BMRI sebagai saham yang bagus buat hold selamanya, yang pertama itu karena BMRI punya pertumbuhan yang bagus. Kalau kita tarik 10 tahun terakhir dari tahun 2012, kita bisa lihat di sini kalau operating income-nya BMRI di tahun 2012 sebesar 41 triliun, dan setelah itu dia tumbuh bener-bener konsisten banget, naik terus nggak ada turunnya sama sekali sampai di tahun 2022 operating income-nya 125 triliun dengan tingkat growth-nya itu rata-rata 11,6% per tahun. Laba bersihnya juga tumbuh konsisten banget dari 15 triliun di tahun 2012 tumbuh sampai 41 triliun di tahun 2022. Cuma untuk tahun 2016 sama 2020 labanya sempat turun karena waktu itu BMRI harus ngeluarin beban pencadangan. Terutama tahun 2020 ya, dimana ekonomi sempat turun karena efek pandemi COVID. Tapi overall pertumbuhannya BMRI ini konsisten banget selama 10 tahun terakhir. Menariknya, meskipun BMRI ini udah jadi bank raksasa, tapi BMRI ini masih punya beberapa growth factor yang bisa terus ngebuat BMRI tetap konsisten tumbuh ke depannya. Pertama, pastinya BMRI ini akan ekspansi kredit. Yang mana kalau kreditnya makin banyak, ya pendapatan sama labanya juga bakalan makin gede ke depannya. Tapi bukan sembarangan ekspansi kredit ya, karena BMRI ini punya platform digital Livin by Mandiri sama Kopra yang bisa bantu mereka buat nyalurin makin banyak pinjaman lewat channel online. Dimana nasabah nggak usah ke kantor cabang buat ngambil pinjaman, tapi cukup via online aja udah bisa dapet pinjaman. Dan ini tentunya bisa bantu untuk pertumbuhan kreditnya BMRI. Selain ekspansi kredit, Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang jadi anak usahanya BMRI juga bakalan jadi growth factor yang signifikan buat BMRI. Pertumbuhan industri bank syariah yang lebih pesat dari bank konvensional, ditambah BRIS yang juga masih gencar terus ya ekspansi pembiayaan syariah, ini bakalan jadi sumber pertumbuhan yang bagus banget buat BMRI buat jangka panjang. Kenapa menurut gue BMRI ini saham yang bagus untuk hold selamanya? Alasan yang kedua itu karena kinerjanya bagus dan stabil. BMRI ini punya kinerja yang bagus banget sepanjang tahun 2022 sampai awal 2023. Net interest margin atau NIM-nya 5,4%, ini tinggi banget dan ini bagus. Terus return on equity atau ROE-nya bisa tinggi banget sampai 22%. Artinya BMRI ini bisa cetak profit yang gede dari uang yang mereka investasiin. Nah sekarang gue mau highlight dua rasio ini ya, rasio CASA sama rasio non-performing loan atau NPL. CASA rasio bisa ada di 74% dan ini bagus banget. CASA rasio itu bagusnya minimal di 60%. Sama NPL atau non-performing loan-nya bisa dijaga supaya tetap kecil ya, cuma 1,7%. Bank-bank yang lain bisa sampai 2, bahkan ada beberapa yang sampai 3%. Artinya Bank Mandiri ini kredit macet atau non-performing loan-nya lebih kecil daripada rata-rata bank yang lain. Nah, CASA rasio yang tinggi ditambah non-performing loan yang rendah, itu ngebuat BMRI ini jadi bank yang bakalan tahan banting sama kenaikan suku bunga. Nah, kenapa bisa gitu? Kenapa tahan banting? Karena gini ya, ketika suku bunga naik, bunga tabungan sama bunga deposito bank bakalan naik. Dan itu ngebuat beban bunganya bank jadi naik. Tapi bank yang punya CASA rasio yang gede, yang artinya dana tabungannya lebih banyak daripada dana deposito, di mana dana tabungan itu bunganya kecil dan deposito bunganya gede, ini seenggaknya bisa nahan kenaikan beban bunga supaya nggak terlalu tinggi naiknya. Terus suku bunga yang naik juga bakal ngebuat bunga kredit jadi naik, dan itu artinya makin gede bunga yang harus dibayar nasabah ke bank. Dan kalau bunganya naik, artinya makin besar kemungkinan untuk gagal bayar atau telat bayar. Tapi dengan kredit macet atau non-performing loan-nya BMRI yang cuma 1,7%, itu bukti kalau BMRI ini bagus banget ngatur kredit yang mereka salurin supaya bisa minimalisir kredit yang macet. Jadi BMRI ini bank yang nggak cuma profitable, tapi dia juga punya kemampuan tahan banting yang bagus ketika suku bunga naik dengan non-performing loan yang kecil dan CASA rasionya yang gede. Alasan yang ketiga kenapa BMRI bagus untuk hold selamanya itu karena valuasinya yang murah. Anggaplah kita mau investasi di saham BMRI untuk paling nggak 20 tahun ke depan.
Kalau kita proyeksiin earnings per share atau EPS-nya BMRI untuk 20 tahun ke depan itu dengan asumsi pertumbuhan 8% tiap tahunnya, terus asumsi price to earning di tahun ke-20 nanti ada di 13 kali, which is sama dengan rata-rata price to earning BMRI 10 tahun terakhir. Terus kita terima dividen dengan dividen payout ratio 60% tiap tahun buat ke depannya, dan kita mau dapat return 13% per tahun dari saham BMRI untuk 20 tahun ke depan. Kita dapat di sini harga wajarnya BMRI itu ada di sekitaran 6.300. Jadi di harga sekarang di 5.100 sampai 5.200-an saham BMRI ini masih cukup menarik untuk buy buat tujuan hold selamanya atau minimal hold untuk 20 tahun ke depan. Dan sebenarnya gue masih cukup optimis ya kalau tingkat pertumbuhan labanya BMRI dalam jangka panjang itu bisa lebih dari 8% per tahun, terutama dengan adanya Bank Syariah Indonesia sebagai anak usahanya, plus BMRI ini juga masih terus ekspansi kredit. Jadi overall Bank Mandiri ini bank yang pertumbuhannya bagus dan masih punya prospek yang bagus, kinerjanya stabil banget dan tahan banting sama kondisi makroekonomi, dan valuasi sahamnya juga masih murah yang ngebuat BMRI ini jadi salah satu saham yang bagus banget buat hold selamanya atau minimal 20 tahun ke depan. Oke, itu dia saham yang bagus buat hold selamanya, yaitu saham BMRI. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan bukan ajakan jual beli. Keputusan balik lagi ke tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.